Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Kami sangat bersuka cita menjumpai saudara-saudara yang selalu setia mendengarkan khotbah melalui channel YouTube ini. Adapun yang menjadi khotbah kepada kita di minggu akhir tahun gerejawi pada tanggal 24 November tahun 2024 tertulis dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukanyalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberitakanlah kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan orang pintar yang berkata begini: tidak ada yang kekal hanyalah perubahan. Artinya, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Semua akan berubah. Semua akan berubah bentuk, dari hal yang baik mungkin berubah menjadi hal yang tidak baik, dan sebaliknya bisa saja terjadi. Jadi ketika segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya akan berubah, apa sajakah yang tidak berubah? Hanya kuasa Allah yang kekal. Hanya kuasa Allah yang tidak berubah. Hanya kuasa Allah yang tidak akan lenyap. Sekaligus menjadi tema di minggu kita ini. Kuasa Allah tidak akan lenyap. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tanpa terasa minggu ini kita sudah memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Sekaligus di minggu ini akan dibacakan kembali orang-orang yang sudah mendahului kita, sudah meninggal selama setahun tahun gerejawi tahun ini. Sebagai minggu penutup kalender tahun gerejawi,
masing-masing kita perlu merenung tentang perjalanan kehidupan kita, tentang apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang menjadi program gereja kita selama setahun ini, apa saja yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai, dan kenapa itu tidak tercapai, dan kenapa juga hal tersebut bisa tercapai di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, jika minggu ini dibacakan, dihitung kembali, diwartakan kembali, teman-teman kita atau jemaat kita yang sudah dahulu meninggalkan kita, tentu mau menyampaikan bahwa suatu saat kita juga akan meninggalkan dunia ini. Suatu saat kita juga akan mati seperti mereka. Untuk itu, apa yang perlu kita persiapkan sebelum tiba pada masa di mana kita meninggalkan dunia? Untuk itu, saudara-saudara, sebelum kita menuju ke alam keabadian itu, marilah kita mempergunakan hidup kita menjadi masa-masa persiapan menuju kematian. Artinya kita tetap sadar bahwa kita tidak kekal di dunia ini. Kita pada saatnya akan meninggalkan dunia ini. Hendaklah setiap orang mati di dalam Tuhan. Minggu ini kita membahas sebuah tema, kuasa Allah tidak akan lenyap. Kuasa Allah tidak akan lenyap berarti kuasa Allah tidak terbantahkan oleh siapapun. Dari dahulu hingga sekarang, hingga masa yang akan datang, kuasa Allah tetaplah kekal. Tuhanlah yang mempunyai dan yang menentukan segala apa yang terjadi di dunia ini, termasuk kehidupan kita, termasuk kehidupan saudara-saudara dan kita semuanya. Dalam teks khotbah kita hari ini, kita belajar tentang bagaimana kuasa Allah tidak akan lenyap. Bagaimana kuasa Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Melalui pembacaan firman Tuhan dalam Daniel pasal 7 ini menceritakan tentang penglihatan Daniel pada masa pemerintahan Belshazzar, Raja Babel. Daniel bermimpi tentang kehadiran 4 binatang besar yang melambangkan 4 kerajaan yang silih berganti menguasai dunia. Yang pertama yaitu kerajaan Babel, yang kedua kerajaan Media, yang ketiga kerajaan Persia, yang keempat Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung pada saat itu. Daniel melihat dunia yang penuh kekacauan dan ketidakpastian, penuh dengan persoalan yang silih berganti terjadi oleh penguasa-penguasa dunia yang memimpin tidak takut akan Tuhan. Bisa kita baca di pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Karena mereka memimpin dengan mengandalkan pikiran sendiri serta tidak takut akan Tuhan, hingga timbullah peperangan bangsa-bangsa, timbullah pemberontakan, timbullah kekacauan dunia dengan melambangkan 4 binatang yang besar sebagai 4 kerajaan besar di dunia. Tetapi kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut tidak bisa bertahan lama karena hanya mengandalkan kehebatan masing-masing saudara-saudara. Sesudah Daniel melihat 4 binatang itu, dia memperlihatkan tanduk lain tumbuh di antara tanduk-tanduk binatang keempat itu. Tanduk kecil itu menjadi musuh utama Allah dan orang-orang kudus
lainnya. Lalu sekonyong-konyong perhatian Daniel beralih dari bumi yang gelap kepada suasana penghakiman yang terang benderang di ruang tahta surga. Nubuatan Daniel 7 ini menjadi salah satu bukti Alkitabiah yang penting perihal adanya penghakiman, perihal adanya pengadilan di surga yang berlangsung sesudah keruntuhan kerajaan keempat atau keempat kerajaan itu. Saudara-saudara, dalam penglihatan Daniel kita melihat pada pengadilan surgawi itu bertindak sebagai hakim adalah seorang sosok yang lanjut usianya, begitu tadi katakan. Dan digambarkan bahwa pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Makna dari lanjut usia di sini bukanlah dalam pengertian penampilan fisik, tetapi menggambarkan kekekalan Allah. Sementara Yesus Kristus sendiri dilukiskan sebagai anak manusia yang dibungkus awan datang kepada yang lanjut usia itu. Pemandangan penghakiman adalah inti dari seluruh penglihatan dan melibatkan dua tokoh kunci ini, yaitu yang lanjut usianya dan anak manusia yang digambarkan dalam khotbah kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perhatikan bahwa pribadi yang lanjut usia duduk di sini, konteksnya adalah seperti majelis pengadilan dan untuk mengadakan penghukuman. Jadi penglihatan tersebut mengatakan bahwa Allah sedang duduk sebagai hakim untuk menghakimi bangsa-bangsa. Yang berikutnya, pakaian putih seperti salju dan rambut di kepalanya seperti wol yang bersih adalah lambang keadilan dan kebenaran, juga kemurnian. Wol dari bulu domba kebanyakan berwarna putih, jadi rambut yang seperti wol akan berwarna putih, menggambarkan hiasan akan penghakiman Allah yang adil dan benar serta bijaksana. Yang ketiga, ada 1000 kali 1000 yang melayani dia. Dan ada 10.000 kali 10.000 yang berdiri di hadapannya. Siapakah pelayan-pelayan ini? Alkitab mengidentifikasi bahwa malaikat sebagai pelayan-pelayan Allah atau para malaikat Allah yang jumlahnya mungkin mencapai ratusan juta, sibuk melaksanakan firman-Nya untuk melakukan kehendak-Nya. Hal ini adalah bukti lebih lanjut akan hikmat Allah yang tidak terbatas. Siapa lagi Allah yang dapat mengorganisasi dan mempekerjakan pasukan surgawi sebesar itu selama dunia ini ada? Penglihatan Daniel menggugah kita untuk mempercayai pribadi yang lanjut usia itu adalah penghakimannya yang adil dan benar yang dapat dipercaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang perlu kita renungkan melalui khotbah ini? Pertama, bahwa orang yang masuk ke dalam surga ialah mereka yang telah mencuci jubahnya dan membuatnya putih seperti darah anak domba. Bisa kita baca di Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Hal ini memang ungkapan simbolis, namun mengandung makna bahwa mereka yang dalam iman telah percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus, yang nampak dalam kehidupan yang setia sampai akhir,
adalah tanda mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar itu. Walaupun ada banyak tantangan, sebagai konsekuensi iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi mereka tetap setia untuk mengikut Yesus dalam kehidupan. Yang kedua, setiap manusia yang hidup akan menuju kematian. Itu yang mau disampaikan kepada kita pada minggu ini. Saudara-saudara, berbicara tentang hidup berarti berbicara juga tentang kematian. Sebab segala sesuatu yang hidup di dunia ini pada akhirnya akan menuju kematian. Karena tidak ada kehidupan yang kekal di dunia ini. Kehidupan surgawi yang disediakan kepada setiap orang percaya, itulah kehidupan yang kekal. Yang ketiga yang mau disampaikan kepada kita adalah tentang mengingat hari kematian kita. Memento mori, artinya ingatlah hari kematian. Kenapa kita perlu mengingat tentang hari kematian kita? Agar mengingatkan kita bahwa dunia tempat kita tinggal sekarang ini hanyalah persinggahan. Sehingga setiap kita harus sadar bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Memento mori bukanlah untuk menakut-nakuti kita, namun mengingatkan kita agar setiap kita senantiasa bersiap diri menanti ajal yang akan datang kepada setiap orang. Hidup kita di dunia ini singkat. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang ada untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Selalu memperbaiki diri secara terus-menerus. Sehingga ketika ajal kita tiba, kita berada dalam sikap dan sifat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita semua menyadari hal tersebut. Sehingga setiap kita boleh bertobat. Jangan menunda-nunda untuk bertobat. Sebab kematian datang tidak pakai aba-aba pemberitahuan. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput-rumput menjadi kering dan bunga gugur. Itu yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 24. Artinya tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan kita harus mempercayai hal tersebut. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang percakapan janin kembar dalam perut ibunya. Janin A berkata, inilah dunia yang sesungguhnya. Kalau kita bahagia, kalau ibu kita bahagia, kita juga ikut bahagia. Kalau ibu kita sedih, kita juga ikut sedih. Maka inilah kehidupan sesungguhnya. Janin B berkata, bukan ini dunia yang sesungguhnya. Setelah tiba waktunya, kita akan dilahirkan ke dunia, dan di sanalah kita melihat terang dan gelap. Tidak hanya gelap seperti sekarang ini. Di sana ada sukacita, ada hal-hal yang baik, namun ada juga kejahatan dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, janin A dan B selalu mempertahankan pendapatnya. Si A berkata, inilah kehidupan yang sesungguhnya. Si B berkata, tidak. Ada kehidupan nyata di dunia nanti. Saudara-saudara, tiba waktunya 9 bulan
lebih maka mereka dilahirkan di dunia. Maka janin B pun berkata, kau sih tidak percaya bahwasanya kita dilahirkan di dunia. Inilah dunia kita. Ada kehidupan nyata di sini, ada gelap, ada terang, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, gambaran janin kembar yang sedang berbicara itu berbicara kepada kita sekarang ini. Kalau hari ini dikatakan kepada kita, kehidupan kita bukanlah di dunia ini. Kehidupan kita adalah kehidupan surgawi yang akan datang kepada orang-orang percaya. Bagaimanakah sikap kita? Apakah sikap kita seperti janin A tadi mengatakan inilah kehidupan sesungguhnya? Atau kepada janin B ada kehidupan lain di luar daripada kehidupan kita hari ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwasanya kehidupan kita bukanlah kehidupan dunia ini. Karena kita adalah warga kerajaan surga yang singgah di dunia ini. Bagaimana kita mempercayainya? Hendaknya setiap kita percaya bahwa kehidupan kita bukanlah berakhir di dunia ini. Tapi ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan menuju kehidupan kekal, kehidupan kerajaan Allah, kehidupan surgawi yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempercayainya, mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh menuju kerajaan kekal yang sudah dipersiapkan kepada setiap orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang kehidupan dunia ini yang akan kami tinggalkan. Ajari kami untuk selalu berpengharapan menuju kehidupan surgawi yang telah Tuhan sediakan kepada setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.